Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh solihah. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan pembelajaran tematik. Masih membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga Allah meridhai dalam kita menuntut ilmu, mudah difahamkan dan bisa kita terapkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita lanjut pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah berbicara masalah dongeng, juga bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Kapan kita mengucapkan terima kasih, kemudian bagaimana perasaan kita setelah mengucapkan terima kasih, itu sudah kita bahas kemarin. Ya. Nah sekarang, masih tentang bagaimana cara mengungkapkan sesuatu, tapi pada saat ini adalah mengungkapkan permintaan maaf. Ilustrasinya seperti ini. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya sikap Dayu? Nah, kalau kalian pernah mengalami seperti itu, kira-kira apa yang kalian lakukan? Meminta maaf atau tidak? Iya, anak-anak yang soleh-solihah, kalau kita merasa bersalah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka wajib untuk kita meminta maaf. Kalau dimarahi bagaimana? Itu dipikir belakangan ya. Tetapi kewajiban yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf. Tetapi insya Allah ayah ibu kita, saudara kita akan dengan senang hati memberikan maaf kalau cara kita mengungkapkan permintaan maaf itu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan dengan bahasa yang sopan gitu. Kalau kita tidak meminta maaf, maka apabila orang yang mengetahui kesalahan kita itu tidak ridho atau tidak ikhlas, maka nanti di akhirat kita akan dituntut, kita akan dicari. Misalnya begini, kalian di sekolah memecahkan piring atau gelas milik sekolahan, kemudian ibu yang punya sekolah tersebut tidak ikhlas dengan piring yang sudah pecah itu, maka suatu saat di akhirat dia akan bilang, ini dia anak yang dulu memecahkan piringku, maka berilah hukuman padanya ya Allah, seperti itu. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Bisa? Iya, insya Allah bisa. Dan dengan meminta maaf, kita sebenarnya akan menjadi lebih lega. Perasaan kita itu akan menjadi lega. Kita tidak akan diikuti oleh rasa bersalah terus. Masalah orang lain tersebut memberi maaf atau tidak, kita pasrahkan pada Allah. Karena Allah itu yang membolak-balikkan hati manusia. Dengan meminta maaf kita akan menjadi lega. Hubungan dengan orang lain juga akan tetap berjalan dengan baik. Oke. Nah, untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian. Seperti tadi, kalau Dayu takut ibunya marah, tetapi dia tidak minta maaf, maka dia sudah melakukan 2 kali kesalahan. Pertama, memecahkan pot. Yang kedua, karena dia tidak meminta maaf. Oke anak-anak, kita
belajar kalau seandainya melakukan kesalahan maka kita harus meminta maaf. Ya, oke dilanjut. Nah, manfaat tumbuhan, kita ingat kembali, manfaat tumbuhan itu selain untuk melindungi kita dari sinar matahari yang terik, juga untuk menyegarkan badan kita. Karena apa? Karena tumbuhan itu ketika dia bernafas atau memasak atau melakukan kegiatan apapun, pohon tersebut mengeluarkan oksigen. Oksigen itu dibutuhkan manusia untuk bernafas. Maka ketika kita berada di bawah pohon, rasanya akan menjadi sejuk. Untuk lebih segarnya badan kita, lebih sejuknya nafas kita, maka biasakan kita berolahraga. Nah, untuk kalian, coba cari di sekitar kalian itu yang pohonnya agak rindang. Kemudian kalian lakukan gerakan-gerakan olahraga seperti yang ada di dalam gambar. Ringan-ringan saja ya. Kemudian mintalah saudara atau ayah ibumu untuk memvideo gerakan itu kemudian dikirimkan ke US. Ya. Kalau misalnya tidak ada pohon rindang di sekitarmu bagaimana? Ya udah enggak apa-apa, di halaman rumah saja enggak apa-apa ya. Yang penting jangan di bawah terik matahari. Nanti kalian malah akan semakin kelelahan bukan menjadi segar, ya. Dan ini dilakukan esok pagi, ya. Bukan siang ini tetapi esok pagi, karena kalau sekarang mataharinya sudah tinggi, sudah terik sekali dan untuk olahraga itu sudah tidak begitu efektif. Yuk, gerakannya apa saja? Gerakannya ini, badan berdiri tegak, rentangkan tangan ke samping, putarlah tangan ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali. Kemudian masih ada gerakannya lagi. Berdiri tegak, rentangkan tangan ke atas, liukkan badan ke samping kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 1, 2, 3, kemudian ke kiri. 1, 2, 3. Oke, itu gerakan yang ke-6. Kalau sudah, lakukan gerakan ke-7. Liukkan badan ke atas, liukkan badan ke kiri atas, gitu ya. Jadi bergantian, semula ke kanan atas, kemudian disusul ke kiri atas. Masing-masing gerakannya dihitung 3 kali. 1, 2, 3, gitu ya. Kemudian lakukan gerakan ke-8, ke-9. Liukkan badan ke atas. Kalau yang gerakan ke-8 itu tangannya masih di pinggang. Kalau gerakan ke-9 itu tangannya dilepaskan di belakang kepala. Luruskan ya. Masing-masing gerakannya dihitung 3 kali. Nanti kalian pelajari dulu gambar-gambarnya seperti apa, baru kemudian dilakukan gerakan sesuai dengan gambar tersebut. Oke, bisa dipahami? Ya, kalau gitu kita lanjut. Iya, anak-anak, bersikap baik itu sangat dianjurkan. Bersikap baik bisa kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita itu bisa bersikap baik dengan orang lain, kita itu akan menjadi bahagia. Kalau dalam bahasa kesehatannya, maka badan kita itu akan mengeluarkan hormon kortison, hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita berbuat baik, itu hormon kortisonnya akan keluar sehingga kita akan menjadi bahagia dan sehat. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Misalnya begini, kita bersikap baik pada tumbuhan dengan cara apa? Memberikan pupuk, menyirami setiap pagi, maka tumbuhan akan menjadi lebih subur. Kalau lebih subur, maka tumbuhan tersebut akan memberikan banyak manfaat, menjadi lebih rindang, udara sekitar kita menjadi lebih segar. Kalau kita berteduh di bawahnya, maka kita akan terlindung dari sinar matahari. Kita pun juga tidak akan
mengalami sesak nafas karena oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan juga akan banyak yang kita hirup. Tetapi berbeda kalau kita tidak berbuat baik dengan tumbuhan. Tumbuhan kita biarkan saja, tidak diberi pupuk. Kemudian juga tidak disirami. Maka tumbuhan akan menjadi apa? Layu. Kalau sudah layu, dia akan sulit untuk mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Dia akan mengeluarkan oksigen hanya sedikit saja. Maka ketika kita berada di bawahnya, kita pun tidak akan merasa segar. Kemudian daun-daunnya yang berguguran karena layu juga tidak akan membuat tempat di sekitarnya menjadi rindang. Itulah imbal balik kesetimbangan di dunia. Kita berbuat baik dengan sesama, dengan makhluk hidup yang lain, maka makhluk hidup pun tersebut akan berbuat baik kepada kita. Wallahu a'lam. Yuk, Edo melihat temannya yang sedang sakit. Oh maaf, Edonya yang sakit ya. Edo sakit. Kemudian teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Oke, ini tugas kalian yang berada di buku tulis. Maaf ini kurang tulisan tugas ya, enggak apa-apa. Tapi itu sudah ada perintah, tulislah pengalamanmu di buku tulis ya. Jadi kalau kamu pernah mendoakan temanmu yang lain, silahkan doanya seperti apa dan pada peristiwa apa itu kamu tulis di buku. Contohnya, Us masih ingat ketika teman kalian itu ada yang sakit. Maka bersama-sama kita mendoakan di dalam kelas, semoga teman kita segera sembuh. Jadi kamu nulisnya di dalam buku nanti gini, mendoakan teman yang tidak masuk sekolah karena sakit. Doanya adalah, ya Allah, berilah kesembuhan kepada temanku agar dia segera sehat dan bisa berkumpul dengan kami di sekolah. Seperti itu kalimat panjangnya. Kalian boleh membuat kalimat yang lebih pendek, tetapi diusahakan kalimatnya yang bagus. Oke, itu tugas yang kedua. Yuk kita lanjut. Sekarang ada dongeng petani yang baik. Tidak usah bahasakan, ini sudah terbagi menjadi 5 bagian. Nanti kalian baca baik-baik, pelajari baik-baik, kemudian perintahnya ada di bagian belakang. Ada bagian 1, ada bagian 2, kemudian ada bagian ketiga, ada bagian keempat, kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah, tugasnya ini adalah tugas ketiga nggih. Tugas ketiga adalah menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Sama seperti tugas kalian yang kemarin, kalian menuliskan pesan atau nasihat yang terdapat dalam sebuah dongeng. Kalau kemarin dongengnya apa? Asal mula pohon kelapa. Sekarang dongengnya adalah petani yang baik hati. Dibaca baik-baik, kemudian diambil hikmahnya, diambil pesan-pesan yang terdapat di sana untuk kita semua. Tuliskan di dalam buku kalian. Nah, sekarang ini ada beberapa penerapan soal untuk matematika. Tetapi ini hanya untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan nggih untuk yang matematika. Yang perlu dikumpulkan tadi adalah video olahraga yang dilakukan besok. Kemudian yang kedua adalah pengalaman mendoakan teman. Yang ketiga adalah menuliskan pesan atau nasihat yang terdapat dalam dongeng Pak Tani yang baik hati. Tuh,
Untuk matematika silahkan dipakai latihan soal saja. Ini masih tentang sifat pertukaran dari penjumlahan, bahwa penjumlahan itu ketika tempatnya ditukar, maka hasilnya adalah sama. 610 ditambah dengan 500 itu sama dengan 500 ditambah dengan 610. Bisa difahami ya? Oke. Nah, ini nanti kalian baca-baca latihan soalnya, kemudian dituliskan di buku, tetapi tidak perlu dikumpulkan. Oke. Termasuk ini. Ini juga masih soal yang merupakan sifat pertukaran tempat dari sebuah penjumlahan. Perhatikan ini. 540 ditambah dengan 590 itu hasilnya adalah 1130. Yang di bawahnya 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Ternyata ketika dipindah tempatnya atau dipertukarkan tempatnya, hasilnya adalah sama. Ini juga masih lanjutannya dan kalian bisa buat latihan. Bisa difahami ya nak ya? Oke, itu saja yang Ustazah sampaikan. Ingat ada 3 buah tugas. Yang 2 tugas menulis di buku tulis dikirim hari ini. Tetapi untuk yang video olahraga dikirim besok. Oke, dari Ustazah, apabila banyak kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.